barisan kita. Semoga menjadi inspirasi, contoh dan tauladan generasi-generasi kita di masa hadapan. Ikhlas berjuang, gagah dan berani menempuh dugaan. Tanamkan semangat rasa nerd ada di dalam setiap naluri dan jiwa. Pantang beralah walaupun sampai ke akhir titik sadara. Penuh tekad dan semangat, mati tidak kerana sumpah, hidup tidak pula kerana niat. Yang masih berada di depan jalan untuk bisa mengambil kursi di bawah tenda yang sudah disediakan. Rombongan Pak Mirki sudah dalam perjalanan ke lokasi. Orang-orang muda bisa orang-orang muda itu saya minta untuk di samping ini, di samping kanan. Mari. Mirki Joni nomor 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Jangan lupa tepuk tangan buat MC juga. Oh ya, terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan orang muda, pada sore hari ini mari kita mendengarkan orasi politik. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aloysius Min. Kami berikan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Aloysius. Mana tepuk tangan yang meriah? Sekali lagi. Ya, waktu sekarang yang berikan. Selamat sore. Selamat sore. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Mama, kakak adik, sanak saudara sekalian, sore hari ini kita hadir di sini untuk mendengarkan, untuk menyaksikan bagaimana sosok calon gubernur kita, Mirki Lakalena dan Joni Asadoma. Ada banyak orang muda yang hadir di sini, para mahasiswa. Betul? Pak Mirki ini seorang mantan aktivis mahasiswa. Sama seperti waktu kalian masih mahasiswa ini, dia aktivis mahasiswa. Dia seorang politisi. Dia sudah banyak berbuat untuk Nusa Tenggara Timur ini. Pak Joni Asadoma seorang mantan atlet, mantan petinju. Dia menjuarai tingkat ASEAN dan Olimpiade sebelum beliau masuk ke polisi, Akpol, Brimob. Itu latar belakang mereka. Pak Mirki seorang politisi, DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9, saat ini Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Umum DPP Golkar. Pak Joni kita semua tahu seorang polisi, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Ini perlu saya informasikan supaya adik-adik mahasiswa tahu betul latar belakang mereka, sehingga nantinya tahu betul bagaimana mereka bawa NTT ini ke depan. Tidak sekedar memilih, tetapi kita harus tahu latar belakang mereka secara umum. Pak Melki dan Pak Joni punya hati untuk bangun Nusa Tenggara Timur. Pasti ada yang tanya tadi, siapa ngomong di depan ini? Gitu kan? Saya Alomin, mantan aktivis mahasiswa, mantan birokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dari Manggarai Barat, Manggarai Raya. Gitu kan? Jelas? Ini mantan aktivis mahasiswa. Karena banyak mahasiswa di sini. Jadi tidak sekedar menjadi tim kampanyenya Melki Joni, tetapi tentu punya pilihan karena rekam jejak mereka, Melki dan Joni. Kita semua mungkin lihat di media sosial tentang program mereka. Ada 10 program. Tetapi minimal yang perlu kita ingat, paling tidak yang sering dibicarakan oleh Pak Melki dan Pak Joni adalah tentang pendidikan vokasi. Vokasi itu nanti ada SMK dibuka jurusan vokasi. Kalau di Manggarai Pak Melki omong tentang sekolah kopi, pasti orang Abang bingung. Itu ada di pendidikan vokasi. Ada hilirisasi tentang bagaimana proses itu mulai dari hulu ke hilir, itu ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga balai latihan kerja yang juga sudah digagas dan dilaksanakan oleh Pak Melki selama ini. Balai latihan kerja, tentu itu semua dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Nusa Tenggara Timur. Ikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Winston Rondo, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat. Kepada Pak Winston, Bapak Alo ini juga aktivis, Pak. Pak Winston juga, Pak Winston, Pak Melki sudah sampai, mungkin 4 menit Pak Winston saya kasih waktu. Kita berikan aplaus untuk Bapak Winston Rondo. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Rotendao. Soda Molek. Kalau saya bilang Soda Molek, Bapak Mama balas Neu Itabasan. Soda Molek. Soda Molek. Soda Molek itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Dan ketika Bapak Mama bilang Dewi Tabasan, artinya buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bagi saya, ketika kita hari ini berkumpul di sini dalam keindahan keberagaman suku, keberagaman etnis ini, sesuatu yang indah dan menawan hati. Inilah NTT sesungguhnya, NTT yang sebenar-benarnya, NTT yang kita cintai. Apa yang dilakukan oleh Pak Melki Joni pada hari ini ibaratnya sebuah festival, sebuah perarakan kebersamaan lintas suku dan agama. Ini bukti bahwa Melki Joni berkomitmen untuk menjaga pilkada NTT kita bebas dari politik identitas yang memecah belah masyarakat pemilu.
ACKI Alor Kupang, ACKI Lembata Kupang, ACKI Timur Raya Kupang, ACKI Sumber Raya Kupang, ACKI Rote Kupang, ACKI Sabu Kupang, ACKI Bima Dompu, atau Mangarangan Manehu. Oh, tiga cair, lele sama kulit, masalah itu terjadi. Ini baca itu. Dua lagi kaki itu, orang masa capuna pungkoso, kosolo. Dokote para orang, rogo batang lama, moro itu batang untuk sama macam kiri itu, naik canggih itu kecil. Tepuk tangannya meriah. Bungkus nomor 2. Ngeri keren jauh datang ya. Ada acara registrasi calon gubernur. Hoi, keren Melki. Keren Joni, selamat sore. Mantap. Ronda. Yo, ini ACKI Manggarai Raya Kupang, ini ACKI Ngada Kupang, ini ACKI Nagekeo Kupang, ini ACKI Ende Kupang, ini ACKI Sika Kupang, ini ACKI Flores Timur Kupang, ini ACKI Lembata Kupang, ini ACKI Alor Kupang, ini ACKI Sumbaraya Kupang, Ite ACKI Timur Kupang, Ite ACKI Rote Kupang, Ite ACKI Sabu Kupang, Ite ACKI Bima Dompu atau Mangarangan Manehu. Dari calon gubernur tadi ketika saya melihat Abang Melki usianya yang paling muda Bapak Ibu. Ini dua orang perpaduan yang sangat lengkap. Abang Joni
seorang wakil yang lebih senior dari semua kandidat. Jadi perpaduan antara yang muda dan yang tua ini top Bapak Ibu semua. Yang terakhir, untuk anak-anak muda, untuk adik-adikku mahasiswa, manfaatkan kalian di momentum 27 November untuk hadir di TPS untuk mencoblos Abang Melki dan Abang Joni nomor urut 2. Pemimpin masa depan ada di tangan kita, adik-adik semua. Kesempatan yang istimewa ini mari kita gunakan bahwa ada sosok calon pemimpin muda yang namanya Abang Melki Lakalena yang akan memimpin NTT. Mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memimpin NTT ini, dan yang nanti juga akan estafet kepada kita semua. Maka dari itu, jangan menjadi anak muda yang apatis terhadap politik. Untuk itu, sudah lewat dari 4 menit, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita sambut Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur, Abang Leonard Suleo. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Saya tadi menunggu dari jam 3 karena dibilang jam 3, saya on time. Mengapa saya harus mengatakan ini? Waktu kita singkat, tapi harapan kita besar, yaitu NTT maju. Kita mengharapkan 2045 itu harus Indonesia emas. Ekonomi kita maju, adil, dan juga harus sejahtera. Termasuk NTT, provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah provinsi Papua dan Papua Barat. Saya punya mimpi ketika menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, minimal ada perubahan kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Timur, kondisi kemiskinan, masalah pengangguran, indeks Gini rasio, kesenjangan pendapatan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Banyak persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu mimpi saya itu, kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya ide, gagasan kuat untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Pemimpin yang punya hati melihat persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Nusa Tenggara Timur. Ini yang kita butuh, Bapak Mama sekalian. Saya hadir tadi tidak kapasitas sebagai ketua partai. Saya mewakili orang Sika, maka saya pakai ini. Kalau kapasitas sebagai ketua partai, saya pakai baju partai. Tapi sebagai orang partai, tujuan partai itu sangat mulia. Tujuan partai mulia. Saya bicara di mana-mana. Partai hadir untuk rakyat. Rakyat harus hidupnya sejahtera, adil, aman. Lingkungan tetap terjaga. Ekonomi harus kuat. Pendapatan rakyat harus meningkat. Itu sebenarnya harapan kita. Maka partai politik mengusung pasangan calon yang betul-betul punya gagasan dan punya hati untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Setuju Bapak Mama sekalian? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Pulang duduk merenung diri sendiri dan mengatakan, apa persoalan Nusa Tenggara Timur? Apakah pemimpin kita ada atau tidak? Ada pemimpin tapi namun tiada. Ada namun tiada. Itu yang saya rasakan selama ini. Ada namun tiada. Oleh karena itu harapan saya, Pak Melki dan Pak Joni, paslon yang menurut hemat saya, itu pemimpin yang bisa membawa NTT satu langkah maju ke depan. Setuju Bapak Mas sekalian? Setuju tidak? Setuju. Saya ini Pak Melki ini walaupun dari sisi usia saya lebih, saya selalu panggil Ade, mohon maaf ini Bapak Joni. Waktu di Jakarta, Ade Melki menyampaikan, kakak, saya ini teman-teman saya di Jakarta bilang kalau Pak Melki pulang NTT siap untuk menjadi miskin.
Saya mengatakan memang ada yang harus siap menjadi miskin, tapi tidak miskin-miskin amat. Menjadi guru tidak miskin-miskin amat gitu. Karena masih ada hal yang bisa membantu pemimpin. Tapi jangan sampai rakus menjadi pemimpin. Jaga keseimbangan karena harus memperhatikan masalah rakyat di Nusa Tenggara Timur. Setuju tidak Bapak Mama sekalian? Setuju tidak? Setuju dan sadar itu. Orang yang punya kualitas intelektual ada dua, punya kecerdasan dan punya kesadaran. Selamat sore, ini sudah malam. Ya. Yang pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih amat mendalam kepada seluruh warga dan para tokoh 22 kabupaten kota diaspora NTT yang ada di Kupang. Hadir semuanya di sini. Yang saya hormati, tadi ada 4 tokoh kita yang sudah berorasi di depan. Ada Kraing Alomin, ada adik Winston Rondo, ada Kraing Junaidin Malasan, lalu tokoh Sika Pak Leo Lelo yang gayanya sedikit lekat dengan karakter seorang dosen. Ya. Yang berikut saya mesti menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah tokoh Manggarai yang sudah menginisiasi rapat kita pada sore hari ini. Yang pertama, Kraing Justinus. Kraing Justinus, saya kisah mesti berdiri dulu. Kraing Profesor Dr. Frans Salisman, Kraing Paskalis Angkur. Yang berikut Kraing Niko Serman. Kraing Niko, saya persilakan. Kraing Haji Kennedy. Ada anak muda yang dosen Asep Alimuddin, mana? Ada Kraing Bonamanti di sini supaya kelihatan. Ada Kraing Donatus Janggu. Mana Kraing Don? Kraing Silkader. Kraing Larku Sabi. Kraing Anton Muda. Kraing Hendrik Harun. Kraing Niko Ratulangi. Kraing Lawrence Lama. Ada juga tokoh Manggarai, mantan ketua IKMR, Ikatan Keluarga Besar Manggarai Raya, Kraing Martinus Naas. Masih ada? Lalu ada Kraing Rovinus Jemana, mantan birokrat NTT. Kraing berdiri dulu. Mereka inilah yang menginisiasi pertemuan ini, berawal dari ungkapan Manggarai yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan beberapa waktu lalu dilukiskan dengan diksi bernada pelecehan, mekakaeng itu apa ya, iseng-iseng. Jadi para tokoh ini, Kraing Frans Salisman bilang, masa saya bukan tokoh? Kraing Largus juga begitu, Kraing Niko juga begitu. Kita semua tokoh, jangan pernah mengklaim sebagai tokoh yang mengatasnamakan Manggarai Raya. Kita semua tokoh Manggarai. Jadi ini kira-kira latar belakang mengapa pertemuan kali ini jumlahnya kurang lebih 2000-an. Kalau 2000-an itu artinya 20 kali lipat dari pertemuan 3 minggu lalu. Pertemuan 3 minggu lalu itu diestimasi hanya 50, yang datang 100. Kali ini maunya 1000, yang datang 2000. Luar biasa.
Saya tidak berorasi, saya hanya menyampaikan beberapa peneguhan. Pak Melki Joni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTT, tinggal lebih dari sebulan kita akan memastikan suara kita di TPS. Tapi saya mau tegaskan di sini, kemenangannya sudah di depan mata. Apa muatan dasar yang mesti disampaikan pada kesempatan ini? Tadi tokoh Sika sudah mengungkapkan ada 36 dari 65 anggota DPRD NTT tegak lurus di belakang Melki Joni. Ada 7 dari 13 DPRD pusat dari NTT tegak lurus bersama Melki Joni. Ada 384 dari 650 anggota DPRD kabupaten kota di NTT tegak lurus di belakang Joni. Lalu semuanya ini sudah berkomitmen sama, satu langkah untuk Melki Joni. Pemilu kemarin suara di tingkat provinsi suara sah itu 2,8 juta. Dari 2,8 juta itu ada 1,5 juta lebih dalam koalisi 11 parpol. Ini dukungan 11 parpol sebetulnya tidak perlu harus membuang energi berlebihan untuk memenangkan Melki Joni. Yang diperlukan cukup menyegarkan kembali basis suara yang sudah kita miliki. Maka dengan demikian kita bisa tegas mengatakan kemenangan Melki Joni sudah di depan mata. Di samping itu saya mau tegaskan ada 7 lembaga survei. 7 lembaga survei rilisnya semua Melki Joni menang. Ada survei terakhir LKPI itu yang baru dirilis, waktunya beririsan dengan indikator. LKPI Melki Joni unggul, tepuk tangan. Nah, saya kira ini beberapa poin peneguhan yang kira-kira cukup kuat untuk meneguhkan kita. Tidak perlu ada keraguan, satu langkah bersama Pak Melki Joni. Kita butuh figur yang ada dalam ring kekuasaan dan dengan demikian bisa membawa sejumlah paket pembangunan di luar APBD. Saya kira Pak Melki sudah menunjukkan sejumlah contoh. Satu di antaranya Rumah Sakit Ben Boy, Rumah Sakit Pratama Ben Boy di Kota Kupang. Ya, rumah sakit itu berapa besar biayanya? Biaya totalnya sekitar 1 triliun dan itu tidak dari APBD. Saya kira ini salah satu contoh, ada sejumlah rumah sakit Pratama di NTT yang sudah dibangun tanpa mengandalkan APBD. Ini beberapa contoh, saya kira ini beberapa masukan, beberapa catatan. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Kita tepuk tangan untuk Bapak Frans Salom. Beliau ini adalah senior kami di dunia jurnalistik dan juga di beberapa dunia ilmu pengetahuan lain, karena beliau sangat jago. Ya, kita tepuk tangan yang meriah untuk Abang Frans Salom. Selanjutnya kita sambut calon pemimpin Nusa Tenggara Timur, calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Abang Melki Rakalena dan juga Bapak Joni Asadoma. Kami persilakan untuk maju ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan calon gubernur NTT Bung Melki Lakalena. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati para pimpinan partai koalisi. Yang saya hormati ketua tim pemenangan, tim manajer kampanye, para orang tua dari semua paguyuban yang hadir pada malam hari ini, bapak, mama, adik-adik, pemuda-pemudi, saudara sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan, malam ini kita berkumpul di tempat ini dengan semangat untuk sama-sama kita menuju kepada NTT yang lebih maju. Betul? Ya. Baik. Bapak sekalian, saya itu bingung mau ngomong apa. Karena jurkam-jurkam yang hebat tadi sudah bicara, ambil semua saya punya materi. Jadi mau ngomong apa lagi? Cukup? Belum lagi nanti. Jadi saya itu selalu terjepit kalau saat kampanye atau pertemuan-pertemuan seperti ini. Terjepit karena jurkam-jurkam yang hebat-hebat sudah bicara kupas tuntas semuanya. Terjepit kalau saya mau ngomong lebih banyak, nanti Bapak Melki sudah dapat kesempatan bicara lagi. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya lebih baik bernyanyi saja. Setuju? Bikin jatuh hati, sonde tahan motor.
coblos nomor 2. Birokrat itu orang yang bekerja pada pemerintah sebagai polisi yang bertugas selama 34,5 tahun sebagai polisi dengan berbagai jabatan yang saya pernah emban, mulai dari yang paling bawah, baik komandan peleton di Brimob, komandan kompi, komandan batalion, Kapolres, Wakapolda di Sulawesi Utara, Wakapolda di Nusa Tenggara Timur, Kepala Divisi Hubungan Internasional di Mabes Polri, dan terakhir saya tutup sebagai Kapolda NTT. Perjalanan karir yang panjang dengan meraih berbagai posisi-posisi strategis di Polri ini tentu karena satu, kualitas personal atau kualitas pribadi. Yang kedua, karena disiplin. Yang ketiga, karena kerja keras. Yang keempat, karena loyalitas. Jadi yang saya capai ini adalah karena prestasi, bukan hanya diberikan oleh pimpinan. Karena untuk mencapai pada posisi tersebut itu tidak mudah. Karena itulah saya ingin sampaikan bahwa dengan berbagai pengalaman di Polri, saya memiliki modal kemampuan, modal pengalaman dalam memimpin, modal ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta modal jejaring sosial yang bisa saya gunakan untuk melanjutkan pengabdian saya kepada masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur di jalur politik. Yang kedua, Bapak Melki adalah seorang organisatoris yang berpengalaman di dalam berorganisasi, seorang politisi yang berpengalaman di bidang politik, pernah menjadi anggota DPR RI dan jabatan Wakil Ketua Komisi 9. Sekarang adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pusat. Tepuk tangan. Prestasi dari Pak Melki, capaian dari Pak Melki juga bukan kaleng-kaleng. Ini juga melalui perjuangan keras, melalui disiplin, loyalitas, profesionalisme, dan tentu intelektual, sehingga bisa setapak demi setapak mencapai pada posisi sampai sekarang Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan mungkin tidak tahu benar apa tidak Pak Melki, ini adalah orang NTT pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar di pusat. Ya, betul ya? Orang NTT pertama yang menjadi Wakil Ketua Umum di pusat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kombinasi dari dua pribadi ini, satu berpengalaman di dunia birokrasi, satu berpengalaman di dunia politik. Ini adalah kombinasi yang lengkap untuk memimpin Nusa Tenggara Timur. Setuju? Yang kedua, rekam jejak kami itu juga jelas. Kami memiliki
komitmen untuk membangun NTT. Itu dilihat dari karya-karya kami, baik saya sebagai anggota Polri, sebagai Kapolda, maupun Pak Melki sebagai anggota DPR RI. Karya-karya kami untuk NTT ini sudah terlihat jelas. Komitmen kami sudah ada jejaknya. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Kami punya komitmen, kami punya kepedulian, kami punya hati nurani, kami merasakan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kekuatan politik. Tadi sudah disampaikan, ada 4 partai besar di DPR RI yang mendukung kami. Saya adalah kader Partai Gerindra, maka pasti Gerindra dengan ketua umum, siapa ketua umum Gerindra? Bapak Prabowo Subianto pasti akan mendukung, membackup kami berdua. Pak Melki, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Pak Melki adalah kader Partai Golkar, partai peraih suara terbanyak kedua di DPR RI. Punya pengalaman di DPR RI, punya teman-teman di DPR RI. Maka tentu semuanya akan mendukung kami berdua. Ada Partai Demokrat. Siapa ketua Partai Demokrat? AHY, ya, anak dari mantan Presiden RI, ya, yang siap mendukung kami. Ada Partai PAN yang juga siap mendukung kami. Di 3 provinsi, ditambah 2 lagi, ada Partai PSI. Tahu siapa ketua PSI? Mas Kaisang. Putra dari siapa? Adik dari siapa? Adik dari Presiden terpilih Republik Indonesia, Wakil Presiden. Ya, saya sengaja salah omong. Saya mau cek ini konsentrasi masih mantap apa tidak? Ternyata mantap. Ya, adik dari Wakil Presiden terpilih. Ya. Kemudian Partai Perindo, ya, Partai Perindo. Jadi pendukung kami di pusat ada Bapak Presiden, ada Bapak Wakil Presiden, ada para menteri yang pasti akan ditunjuk atau diwakili oleh partai-partai koalisi. Ada para menteri, kemudian ada DPR RI, 4 partai besar di DPR. Ditambah dengan partai-partai partai-partai daerah, ya, di kabupaten kota seperti P3, kemudian Gelora, kemudian Prima, kemudian Garuda, dan PKN. Jadi semuanya ada 11 partai yang mendukung kami. Lalu di mana manfaatnya apabila punya kekuatan politik seperti itu? Ya. Ketika kita membangun daerah ini, kita butuh dukungan politik. Kita butuh dukungan anggaran. Dan anggaran itu, ya, ditentukan oleh 2 institusi ini. Yang pertama itu adalah Presiden, yang kedua adalah DPR. Sumber anggaran kita ada 2. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang kita dapat dari pajak-pajak daerah, dari retribusi, dari pendapatan-pendapatan lain yang sah, dari hibah, kemudian dana transfer pusat.
Pendapatan asli daerah ini adalah uang yang kita dapatkan, uang yang kita hasilkan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dana transfer pusat adalah bantuan dari pusat. 2024 anggaran kita lebih kurang 5,5 triliun, 1,5 triliun PAD dan 4 triliun dari dana transfer pusat. Ini besar, tapi untuk membiayai program-program di NTT masih kurang. Karena itu kita perlu untuk meningkatkan PAD kita, dan kita perlu untuk mendapatkan dana tambahan dari pusat. Disinilah pentingnya dukungan politik bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tanpa itu kita sulit untuk apa tuh istilahnya tuh, move on, untuk bergerak maju. Karena semua itu program-program butuh apa? Butuh anggaran. Mama-mama di rumah butuh uang apa tidak? Siapa yang butuh? Saya mau kasih nanti. Saya mau kasih. Ada? Oke. Nanti kalau saya sudah jadi wakil gubernur, apel pagi di lapangan kantor gubernur, baru saya kasih khotbah baru lagi nanti. Jadi itulah ya kekuatan dari Melki Joni. Untuk program-program nanti Bapak Melki yang akan kupas lebih rinci. Bapak Mama sekalian, kita lihat akhir-akhir ini ada semacam ketakutan terhadap pasangan Melki Joni, sehingga baliho-baliho Melki Joni dirobek-robek, dicabut dan dibuang. Sudah terjadi, bukan masalah tidak akan, sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Tapi tidak apa-apa, kita tetap mengedepankan politik riang gembira, politik yang sportif, politik yang fair. Mereka robek, kita pasang lagi. Mereka robek lagi, kita pasang lagi. Kita kuat-kuatan ya. Mereka cabut, kita tanam lagi. Tidak perlu kita sakit hati. Setuju? Kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita sadarkan mereka, para pelaku tersebut, dengan perbuatan baik. Setuju? Setuju. Tidak perlu kita sakit hati. Walaupun dari tim hukum sudah melaporkan untuk memproses secara hukum ya, tapi kita tidak perlu juga ikut-ikutan merusak baliho-baliho orang, tidak perlu ya. Prinsip kita tetap politik riang gembira, politik sehat, politik bermartabat ya. Itu yang kita kedepankan, itu yang komitmen saya dengan Pak Melki. Hanya saya minta Bapak Mama semua ikut mengawasi baliho-baliho yang ada. Kalau rusak, dicabut orang, mungkin tidak termonitor oleh kami, difoto, dikirim ke kami, dikirim ke posko pemenangan ya. Supaya kita tahu di mana rusak, kita kirim lagi yang baru, pasang lagi. Begitu terus ya. Inilah situasi sekarang ini, di mana ada orang-orang tidak bertanggung jawab ingin merusak demokrasi kita. Tetap kita kedepankan politik yang sehat, politik yang riang gembira. Bapak sekalian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak mau membahas tentang program ini, akan nanti disampaikan oleh Bapak Melki. Sebagai penutup,
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, adik-adik, saudara sekalian yang sudah setia hadir datang di sini tepat waktu dari jam berapa tadi? Jam 3. Jam 3 betul? Ya, nanti yang jam 3 menangkat tangan saya mau kasih hadiah. Semua? Kalau semua terlalu banyak, saya bisa. Saya mampu kita. Ya. Terima kasih untuk kehadiran dan kesetiaannya. Tetap mantapkan komitmen, tetap teguh di dalam mendukung Melki Joni. Siap? Dan sampaikan informasi ini kepada semua saudara-saudara kita. Yang anak-anak sampaikan kepada orang tua di rumah, yang orang tua sampaikan kepada anak-anak di rumah, sampai kepada saudara-saudara yang lain di seluruh Nusa Tenggara Timur, tetangga-tetangga, teman-teman di gereja, teman-teman di masjid, teman-teman di arisan, di pura, di mana saja, sampaikan bahwa pasangan Melki Joni adalah pasangan ideal, pasangan yang bisa membawa NTT bergerak maju lebih baik. Persoalan kita banyak, jangan salah pilih yang akan membuat kita jalan di tempat atau malah mundur. Setuju? Baik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, karena Kakak Loren sudah berdiri, sudah pegang mic. Sebelum dia usir saya turun, saya pamit duluan. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om santi 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melki Joni, ayo kamu NTT. Melki Joni, menang, menang, pasti menang. Nomor 2. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asadoma. Ya, sebelum kita memanggil calon gubernur kita, kami patut menyampaikan terima kasih dan ucapan hormat untuk pemilik tempat ini, Bapak Victor Lerik. Kita tepuk tangan untuk beliau. Kalau Bapak Victor Lerik sudah merelakan tempatnya, kita sudah tahu pasti kemana arah dukungannya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bapak Victor Lerik. Orangnya di mana? Ada. Ya, selanjutnya kita sambut calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Abang Emmanuel Melkiades Rakalena. Selamat malam buat kita semua. Minta maaf suara sudah mulai hilang-hilang. Pertanda memang tiap hari omong terus. Yang saya hormati Pak Joni Asadoma. Saya suka menyamanya kakak dari dulu. Karena memang saya selalu menganggap Kak Joni ini bagian dari kakak-kakak saya yang harus juga saya tetap jaga hubungan adik kakaknya. Selamat malam buat kita semua, buat Kak Joni. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Melki Joni, Kak Frans Sarong, Manajer Kampanye, Ansor, Ibu Reniun, Sekretaris, Ibu Lili, Ibu Sinta, dan semua yang mendampingi kami selama ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat lintas kabupaten se-NTT. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Tadi yang tokoh-tokoh Manggarai tadi saya tidak sapa satu persatu. Kalau paling tidak dekat Kak Frans ini ada yang namanya Profesor Frans Alisman, terima kasih. Beserta semua tokoh-tokoh Manggarai, terima kasih banyak yang sudah menginisiasi acara ini. Tepuk tangan dulu buat semua dulu. Para
tokoh-tokoh masyarakat yang lain dari Sika, dari Ngada, teman-teman dari Rote, dari Nagakeo, Ende, Sabu, Flores Timur, dari Sumba, semuanya, dari Timor ini dari ujung ke ujung ini, Kota Kupang, Kabupaten Kupang sampai Belu Malaka, juga dari Bima Dompu, Rote, Sabu, Lembata, Alor, singkatnya kita semua. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Om Sam, standby. Itu ada lagu yang selalu kita nyanyikan untuk merespon kalau orang lagi marah-marah dengan paket Melki Joni. Sasaran kemarahan itu kena di siapa saja. Ibu Reni Un sudah kena lapor ke polisi gara-gara dihantam isu. Kalau saya sudah tidak usah ditanya lagi, isu segala macam sudah masuk. Tapi selalu saya bilang kita hadapi dengan senyum saja. Tadi saya dari Timur Tengah Selatan, kampanye di Niki-Niki. Tadi tiba dari Sumba, langsung terus ke Niki-Niki, baru balik lagi ke sini. Saya bilang sama keluarga besar di TTS begini, kira-kira juga tadi sekitar 1000-an orang lebih. Saya bilang ini, jangan pertaruhkan urusan keluarga, urusan pertemanan, urusan persahabatan hanya karena beda pilihan. Kalau orang marah Melki Joni, jangan mereka berdebat dengan orang yang marah itu. Diam-diam saja, ajak yang lain yang setuju, coblos di area. Itu lebih penting daripada kita debat yang tidak pernah. Kadang-kadang menjelaskan dengan orang yang sudah tidak rasional lagi memilih itu percuma. Mau tadi kita omong apa saja, dia sudah punya pilihan. Untuk itu menghadapi semua itu kita nyanyikan lagu ini aja paling enak. Ayo Bung Stem. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Cukup sampai sini Bung Stem, cukup. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Artinya kalau orang mau ribut, mau menyiarkan hoax di mana-mana, mau hajar kita sana sini, kita hadapi dengan senyuman saja. Hadapi dengan tenang jiwa. Seperti tadi sudah Kak Joni sampaikan, mau orang robek baliho, mau orang cerca di mana-mana, kita hadapi dengan tenang jiwa saja. Karena semuanya akan baik-baik saja. Jadi kalau sudah ketetapan Tuhan, selesai Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi semangat dari saya dan Kak Joni Sonowo dan semua tim. Saya berharap kita semua juga punya spirit yang sama. Jadi kalau ada yang marah-marah di kampanye, merasa tidak happy, tidak senang, kita hadapi semua dengan tenang agar semuanya baik-baik saja. Waktu kurang dari 2 bulan sudah selesai. Dan kalau memang Tuhan sudah berkenan, Bapak Mama mereka pilih, leluhur semua merestui, Melki Joni menuju Eltari. Setuju? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga saya lihat di sini banyak adik-adik mahasiswa. Tepuk tangan dulu buat mahasiswa yang ada. Mahasiswa Kota Kupang, ayo, tepuk tangan buat mahasiswa semua. Kalau sudah mahasiswa sudah bersama kita, mudah-mudahan dia sudah dekat dengan kemenangan. Bapak Ibu sekalian, saya mengenai bicara tidak panjang. Melki Joni datang dengan 11 partai politik. 11-11-nya punya kekuatan. Ini gara-gara menjelang pelantikan Pak Prabowo, semua orang merasa perlu didukung Pak Prabowo. Kemarin saya dan Pak Joni hadir di acara Partai Gerindra. Sudah disampaikan di situ bahwa Pak Prabowo cuma tanda tangan satu SK. SK-nya Pak Prabowo yang tanda tangan itu bersama Pak Ahmad Muzani hanya kepada Melki Joni calon gubernur dan wakil gubernur, tidak kepada yang lain. Banyak orang merasa didukung oleh Pak Prabowo. Kalau kami bukan merasa didukung lagi, sudah ada SK-nya. Malah yang menugaskan kami ini, saya dan Pak Joni itu Pak Prabowo langsung. Saya ingat pertemuan satu sore, waktu itu Pak Prabowo Subianto
Pak Erlangga Hartarto, Pak Agus Yudhoyono, Ketua Partai Demokrat, dan juga Pak Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional. Itu jangan disampaikan. Jadi ada satu lagi yang tidak boleh saya sampaikan namanya. Tapi 4 itu aja cukup lah. Jadi pertemuan itu sore-sore membicarakan tentang siapa calon gubernur di 38 provinsi yang harus koalisinya Pak Prabowo putuskan. Pertemuan sore itu disepakati 5 orang untuk 5 provinsi. Salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur. Dan berarti ada sekitar 33-nya belum ada kesepakatan, masih dicari lagi atau diproses lagi lebih lanjut. Itu pertemuan kira-kira sekitar 3 bulan lalu, kurang lebih 2-3 bulan lalu. Lalu pertemuan itu selesai, saya ditelepon oleh senior saya. Walaupun kami beda partai, ini orang yang bersama saya 21 tahun. Namanya Bang Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Dia telepon begini, Mel, itu siapa yang pergi bicara di Pak Prabowo? Pada saat pembicaraan berempat ini, kok nama calon gubernur itu keluar dari Pak Prabowo yang ngomong bilang, kita dorong ke NTT itu calon gubernurnya Melki lah kalian. Jadi bukan Ketua Umum Partai Golkar yang ajukan, tapi Pak Prabowo langsung usulkan dan diputuskan pada saat itu juga. Dan saya terus terang tidak pernah melobi, tidak pernah menyampaikan pada beliau untuk urusan ini. Jadi kalau ditanya apakah saya pergi bergerak ke Pak Prabowo, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi ini betul-betul penugasan yang diberikan kepada saya dan Pak Joni Asardoma untuk urus NTT langsung oleh berempat, terutama ini dari mulut Pak Prabowo Subianto langsung. Karena itu kemudian saya lihat kalau ada yang mengklaim-klaim Pak Prabowo di berbagai media, ya tentu ini semua orang punya cara, tapi saya senang kemarin sudah disampaikan oleh Pak atau Bung Nando Soares bahwa SK Gerindra itu cuma satu kepada Melki dan Joni Asardoma. Kenapa ini harus kita mulai sebagai pengantar? Karena akhirnya semua urusan kita di provinsi ini, akhirnya semua urusan di semua tingkat 2 NTT ini harus kembali kepada bagaimana dukungan politik dari Presiden Republik Indonesia. Labuan Bajo hari ini menjadi destinasi wisata yang terbaik di seluruh Indonesia, destinasi wisata premium. Ada 10 yang diputuskan, 10-10-nya dibangun, 10-10-nya menjadi bagian dari kerja pusat. Yang sukses terbaik cuma Labuan Bajo. Tepuk tangan buat Labuan Bajo. Itu terjadi karena uang pemerintah pusat masuk maksimal, makanya Labuan Bajo jadi bagus. Bendungan TMF baru diresmikan. Tadi saya dari Soai juga tadi, dari Niki-Niki mereka sampaikan. Itu dibangun dengan 2,7 T. Saya ulangi lagi, 2,7 triliun anggarannya. Laporan teman-teman tadi ke saya. Semuanya uang dari anggaran pusat. Anggaran kabupaten, kota, provinsi mana kuat bangun kayak TMF begitu. Dan itu terjadi karena Pak Jokowi punya orang-orang yang dekat dengan dia dari NTT. Nah, karena kami kesini, ini saya dan Kak Joni datang ditugaskan oleh Pak Prabowo, yang pasti semua yang kita minta ini kami akan upayakan agar semaksimal mungkin beliau akan penuhi. Amin. Apalagi kita menang di atas target. Sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Gibran Provinsi NTT, kita punya saham juga untuk minta banyak hal kepada beliau. Setuju? Oke. Ini satu terkait dengan latar belakang. Yang kedua terkait dengan visi misi program yang mudah-mudahan saya sampaikan singkat padat jelas. Kami ingin agar NTT ini maju, NTT ini sehat, NTT ini cerdas, sejahtera dan berkelanjutan programnya. NTT maju ini kami ingin agar pendapatan per kapita orang NTT ini dia mesti pegang uang lebih banyak daripada biasanya. Kalau pendapatan per kapitanya setiap orang NTT itu naik, dia berimplikasi bagi pendapatan asli daerah juga mestinya naik.
Jadi kita start dulu dari pendapatan asli daerah yang diturunkan oleh pendapatan per kapita dari masyarakat kita. Saya dan Pak Joni Asadoma sudah keliling se-NTT. Sudah keliling 2232 se-NTT. Kami tawarkan agar kita semua ini sekarang mulai masuk kepada namanya hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam kita. Ini sebuah pola yang mudah-mudahan bisa membuat rakyat kita pegang uang lebih banyak lagi. Saya suka ambil contoh yang sudah jalan itu sebagai hal yang paling praktis itu di Manggarai Kopi. Kemarin saya ke Ulang Pari Kopi di Ruteng. Saya bicara banyak dengan namanya Pak Hurbertus. Dia yang punya barang ini. Kopi dijual mentah kira-kira 150.000 lah plus minus. Dipisahkan lagi kira sampai 200.000. Kopi yang 200.000 per kilo ini kalau kita roasting dia, kita buat dia jadi bubuk, kita buat dia dikemas dan dijual, harganya berbeda lagi. Jadi 800.000 per kilo. Bayangkan ada perbedaan 600.000 dari pengolahan yang kita lakukan ini. Dan 800.000 ini dijual dalam negeri. Temannya jual lagi keluar itu 1,3 ke Singapura, ke Taiwan, ke Cina dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada ruang kosong industri pengolahan di NTT yang kita belum optimalkan. Saya pernah juga satu waktu dipanggil Pak Erlangga Hartarto. Dia bilang begini, Mel, itu Manggarai itu punya porang banyak sekali. Dia sudah lihat datanya, terutama Manggarai Timur. Dia kepingin agar Pak Erlangga ini ingin agar daripada bahan baku yang menuju ke pabrik yang kita taruh dekat dengan 2 ton itu per minggu. Dan mereka bisa kirim tuh hampir 1 minggu itu, 1 bulan bisa ada 2 kontainer dikirim ke luar NTT. Ini Bapak Ibu sekalian, entah itu asam 5.500 di Niki-Niki, kemudian saya cek di daerah Takar itu 5.000 perak. Kalau kita jual model begini terus itu, kita tidak dapat manfaat. Di pusat Pak Jokowi sudah bikin hilirisasi di bidang tambang. Kita NTT tidak main di tambang, kita mau main di urusan hilirisasi di bidang pertanian, kelautan perikanan, peternakan, perkebunan. Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita masuk di industri pengolahan untuk di sektor ini, daerah Rumah Sakit Besar Johannes terakhir dia kan di Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy. Sudah jalan selama ini dengan baik. Kemarin semua calon kepala daerah, semua calon bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, semua pergi cek di sana. Alatnya canggih sekali. Di situ orang kalau masuk itu umumnya malas keluar karena dia kayak hotel. Yang jaga pun tidur enak. Kita sudah dapat Ben Boy untuk kita bisa layani kegiatan kita di sini. Saya dan Pak Joni juga nanti akan juga memperbaiki juga Wesat Johannes. Kita punya 2 opsi nanti Pak Joni. Kalau memang itu sudah maksimal tidak bisa kita penuhin, nanti mungkin kita saya akan bicara dengan Pak Presiden nanti dan Pak Menkes. Kita masih bukan mungkin rumah sakit provinsi yang baru, Pak Leo, karena biar juga dia bisa menjadi rumah sakit yang bagus. Karena dari semenjak saya lahir 48 tahun lalu sampai dengan sudah saat sekarang begini ini, rumah sakitnya model begini sudah maksimal, tidak bisa kita bagusin lagi. Jadi nanti saya dan Pak Joni akan coba upayakan agar kita punya rumah sakit provinsi di luar yang sekarang, biar kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Tahun ini sendiri saya sudah meletakkan batu pertama Rumah Sakit Pratama Amfoang Kabupaten Kupang, Rumah Sakit Pratama di Riung Ngada, dan Rumah Sakit Pratama di Solor. Jadi tahun ini kita tambah lagi 3 rumah sakit. Mudah-mudahan akhir tahun kalau disesuai kontrak beres, selamat-lambatnya bulan Februari beres. Jadi sepanjang saya DPR RI, saya sudah bantu perjuangkan ada 8 rumah sakit Pratama kita bangun lagi di NTT. Itu kalau di total kira-kira sekitar bisa lah 800 miliar lah total semua 8 rumah sakit itu. Termasuk juga puluhan puskesmas. Kami juga mendorong terus untuk dibangun NTT agar kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Kita juga ingin NTT cerdas. Ibu Anita Yakobaga, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, sudah memberikan pesan bagi saya dan Pak Joni. Di mana saja kita cari
Jangan sampai ada anak-anak NTT putus sekolah karena biaya. Jadi tolong disampaikan di mana-mana di seluruh NTT ini, tidak boleh ada anak-anak NTT tidak sekolah karena faktor biaya. Kita akan carikan beasiswa karena uangnya ada. Uangnya ada tersedia untuk urus anak SD, SMP, SMA ini agar mereka bisa bersekolah lagi. Terima kasih buat teman-teman Partai Demokrat karena ini adalah singanya Komisi 10 di Senayan. Kalau sudah Ibu Anita Gamara, Menteri biasanya takut setengah mati. Kita bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube itu kalau Ibu Anita Gamara, itu Menteri pun juga orang bilang noai memang nih. Takut dari Ibu Anita Gamara. Yang kedua juga, saya dan Kak Joni Asadoma akan membangun sekolah-sekolah vokasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Saya kemarin keliling di Sumba karena banyak masukan soal sekolah ternak. Kami akan merespon dengan cara Melki John ini akan bangun sekolah khusus ternak di Sumba. Setuju? Biar orang Sumba juga itu atau orang-orang yang beternak ini mereka juga memahami cara peternakan yang harus lebih maju lagi dibanding sekarang. Jangan cuma lepas dia di padang, dia makan minum suka-suka dia, kemudian kita panen dia. Termasuk juga kami ingin agar nanti mulai dari sekarang ini kita mulai serius bicara soal pembibitan ternak di NTT. Kita punya ternak di NTT ini yang di Amarasi atau Daratan Timur Lahir, termasuk Sumba, saya kira juga termasuk juga di Flores. Itu kita punya ternak itu sekarang, itu kebanyakan adalah ternak yang sisa dari bibit-bibit unggul yang kita lepas ke Jawa. Dulu kita punya ternak itu masih dengan ada sapi yang bisa kita lepas jual dengan 800 kilo sampai 1 ton masih ada dulu. Sekarang ini kita cuma bisa lepas dengan berat 300 kilo, 400 kilo, dan itu di luar dari yang sebenarnya pernah zaman keemasan NTT kita dapatkan. Melki Joni akan pelan-pelan mulai dari bawah, kita akan mulai benahi pembibitan, baik itu bibit untuk sapi atau misalnya juga babi dan sebagainya, untuk kita bisa hasilkan lagi ternak-ternak yang unggul. Setuju? Kita akan nanti lobby pada teman-teman di Jakarta agar yang namanya pusat bibit unggul untuk ternak itu yang bisa dibuat di daerah, kami akan minta juga untuk khusus ternak kita bawa ke NTT. Setuju? Ya, sapi wagyu salah satu, saya setuju. Itu mesti kita bikin. Tepuk tangan dulu. Itu yang juga di masa kemarin zaman Pak Victor Leskodat mau coba dibuat, kami juga akan tuntaskan juga, mudah-mudahan itu bisa kita buat di NTT. Setuju ya? NTT maju dengan kita buat hilirisasi pengelolaan sumber daya alam kita sehat, kita perbaiki semua fasilitas kesehatan kita, siapkan SDM, alat kesehatan dan obat-obatan. NTT cerdas, tidak boleh anak putus sekolah, dan kita siapkan vokasi, termasuk juga kita siapkan juga, kita dukung beasiswa bagi anak-anak kita melalui LPDP maupun juga jaringan beasiswa swasta yang bisa kita cari. Yang keempat, kita juga dorong agar NTT sejahtera, di mana seluruh masyarakat NTT kita dorong agar semuanya menjadi peserta BPJS Kesehatan aktif. Setuju? Setuju? Nanti tolong kita sama-sama saling mengingatkan, karena Kota Kupang saja saya kaget tahu dari Pak Ansor. Kota Kupang ada berapa yang belum? Coba bayangkan, kita ada di Kota Kupang ini ya. Kota Kupang ini ada 80.000 orang yang tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Penduduk Kota Kupang berapa sekarang Pak? 450.000. Berarti kira-kira ada 20% hampir warga Kota Kupang ini tidak punya BPJS. Ini bahaya bagi sekalian. Sekali dia sakit dan itu butuh operasi misalnya, dia mesti siap uang besar. Jadi saya pikir bagi sekalian kita mesti dorong agar seluruh warga NTT ini harus memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Setuju ya? Khusus Kota Kupang ini saya titip lewat Pak Ansor, Pak Filmon, siapa lagi kita punya koalisi yang dari sini, DPRD Kota ya? Pak Fernando. Nah, kita cari agar 80.000 kita turunkan dia Pak Ansor, agar sampai pada titik bila perlu mendekati 0. Ini beban kita harus kita selesaikan di Kota Kupang. Kami juga akan mengalokasikan minimal 20 miliar rupiah
untuk memastikan bahwa ada kuota kita bisa jangkau 100.000 pekerja di NTT ini bisa menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Minimal 100.000 orang. Itu butuh 20 miliar rupiah. Dengan pekerja di NTT ini bisa kita bantu, dia kita bayar iurannya dia untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau dia celaka kerja diurus sampai sembuh, dia meninggal dapat 42 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Namanya orang celaka, orang mati itu namanya pasti terjadi atau berpotensi besar terjadi, mati itu pasti. Nah, dengan dia mendapatkan ini semua Bapak Ibu sekalian, pekerja di NTT ini dia akan terlindungi untuk celaka dan juga meninggal. Kita akan bantu bagi para tukang ojek, bagi para nelayan, bagi para orang-orang yang bekerja di rumah ibadah, gereja, masjid. Mereka-mereka menjadi penyapu jalan, kerja di pasar, tukang kasih bersih dan sebagainya. Yang tidak masuk asuransi ataupun BPJS Tenaga Kerja, termasuk juga mereka yang ada di kabupaten kota yang lain ini, kita jangkau dengan 100.000 peserta itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Sehingga kalau dia celaka kerja itu BPJS urus dia meninggal 42 juta itu BPJS kasih kepada ahli warisnya. Ini bagian dari pemerintah provinsi ingin agar seluruh pekerja di NTT ini paling tidak mulai dari 100.000 orang ini mulai ikut dengan program BPJS Tenaga Kerja. Ini program penting dan mulia bagi para pekerja kita. Termasuk juga kalau dia ikut program ini, 2 orang anaknya apabila ibu bapaknya peserta ini meninggal, 2 anaknya itu dapat beasiswa sampai dengan lulus S1 dibayar oleh BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya banyak sekali di NTT ini, kalau saya bagi, bukan saya bagi, saya kasih uang 42 juta ini dan beasiswa itu banyak orang menangis. Dia pikir dia bapak meninggal itu dia tidak ada masa depan lagi, dia putus sekolah, putus kuliah. Padahal dengan dia bapak ikut ini program, dia mama ikut ini program, kalau meninggal mereka, anaknya itu tidak putus sekolah. Mau dia dari SD lulus sampai kuliah S1 dibayarin, juga kalau di SMP dan seterusnya akan dibayarin sampai lulus S1 dibayar oleh programnya. Itu pemerintah akan bayar untuk 100.000 orang pekerja rentan di NTT. Setuju? Itu 20.000 itu 100.000 itu kalau 20 miliar. Kalau Pak Leo Lelo, Pak Junaidin, Ibu Reni Un, siapa lagi? Pak Ansor, siapa lagi yang ada di sini? Pak Winston Rondo, Pak Polcek. Nah, kalau tambah lagi dengan uang pokir masuk ke sini, kita tambah lagi dengan peserta. Setuju? Nah, ini kita dorong teman-teman biar pokir masuk ke sini juga. Biar itu kita kasih konkret, Pak. Itu kita punya orang, kita kasih 1.000 orang aja paling cuma berapa kalau 1.000 orang? Cuma 160 juta. Jadi ini program bagus sekali untuk kita bisa lindungi kita punya pekerja. Dan soal keberlanjutan Bapak Ibu sekalian, kita fokus pada 2 programnya Pak Prabowo. Program makan siang bergizi gratis. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau ada Pak Alom ini. Kita SD ada berapa banyak Pak Alom? Satu NTT ini ada berapa banyak anak-anak SD? Kurang lebih lah. Anak SD satu NTT ada berapa kira-kira? Ada 500.000 ada? Lebih? Kita asumsikan ada 500.000 ya. Satu NTT ini ada 500.000. SMP kita kira-kira sekitar 300.000. SMA kira-kira 200.000, kira-kira ya. Ada 1 juta anak dari SD, SMP, SMA yang harus makan siang gratis setiap hari. SD 500.000, SMP 300.000, SMA 200.000. Ada 1 juta anak yang akan makan siang bergizi gratis setiap hari di NTT ini. Itu kalau kita perkirakan plus minus lah, walaupun ini pasti angkanya lebih. Kalau per anak itu butuh 10.000 saja, dia punya uang untuk buat dia punya makanan itu. Berarti ada 10 miliar rupiah uang berputar di NTT setiap hari untuk program makan siang gratis bergizi. Selama 1 bulan, kalau kita sekolah ada 6 kali 4 ada 24 hari, ada 240 miliar
rupiah uang berputar di NTT ini setiap hari, setiap bulan. Bapak Ibu sekalian, ini kita berkira-kira aja ya. Itu uang besar itu. Jadi saya di mana-mana selalu saya bilang agar tolong uang ini jangan juga kemudian kita tidak manfaatkan dengan baik untuk memutar ekonomi rakyat di bawah. Agar berasnya itu berdiri dari beras kita punya masyarakat sendiri yang ada di dekat itu sekolah. Sayurnya, dagingnya, ikannya itu juga kalau boleh putar yang ada di dekat itu sekolah. Sehingga ekonomi masyarakat berputar. Ini program Pak Prabowo Subianto yang bukan cuma membuat anak-anak kita bergizi bagus, tapi juga memutar ekonomi warga. Setuju? Jadi kalau boleh, kita sebagai warga Kota Kupang ini dari berbagai etnis ini, tolong mulai juga mendorong agar keluarga kita di kampung-kampung ini juga mulai menyambut ini dengan menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah. Yang kedua adalah program Rumah Layak Huni, Bapak Ibu sekalian. Parameter oleh BPS itu ada 14 parameter kemiskinan yang kira-kira sekitar 6-8 itu ada di rumah. Kalau kita bisa benahin rumah-rumah orang NTT yang dia itu rumahnya itu reot, lantainya tanah, tidak punya jamban, penerangan kurang, ventilasi tidak benar dan seterusnya itu akan membuat juga indeks kemiskinan NTT pasti turun. Melki Joni, kami berdua ini akan melobi, mudah-mudahan kita tidak dapatkan kurang dari itu. Kita akan minta pada Pak Prabowo agar NTT ini dapat kira-kira 600.000 per tahun. 60.000 per tahun. Agar selama 5 tahun kami menjabat ini, kalau memang Tuhan berkenan, itu 300.000 rumah tidak layak di NTT ini bisa kita beresin. Dan karena kami disambung langsung ke Pak Prabowo, saya dan Pak Joni akan berjuang keras agar kita punya rumah yang 300.000 rumah yang belum layak ini bisa kita beresin 5 tahun di kepemimpinan kita. Setuju ya Kak Joni ya? Ini mau kita kerjain. Ada 8 parameter, 6-8 parameter kemiskinan itu ada di rumah. Kalau kita bisa beresin itu, juga mengurangi angka kemiskinan di NTT ini. Jadi kami akan fokus ke sana. Di luar juga tentu untuk urusan pendapatan uang dari masyarakat, kita akan coba mendorong agar ada hilirisasi, ada pengolahan. Paling gampang, saya pernah kemarin waktu kami di Sumba, saya cek ya, orang Sumba yang jual pisang itu, dia jual pisang ke pasar satu tandan 50.000. 50.000 itu ada kira-kira sekitar 8 sampai 12 sisir. Kira-kira per sisir itu ada 6 sampai 12 buah. Saya ambil batas bawah saja. 50.000 itu paling batas bawah ada 60 buah dari pisang yang dia bisa jual. Berarti kira-kira satu pisang yang buah itu di bawah 1.000 perak per buah. Satu sisir pisang yang dia jual di pasar itu, di tangan penjual molen yang harganya 50.000 itu bisa 300-400.000 untungnya. Penjual molen di pasar itu dari satu tandan yang kita jual 50.000 perak itu, dia bisa mutar menjadi 300-400.000 yang dia peroleh dari mengolah, hanya dari potong itu pisang sepotong, kasih masuk di tepung, goreng jadi molen, untung segitu. Saya pernah tanya seorang mahasiswa, dia jual gorengan molen atau dia jual gorengan pisang itu, modal dia kira-kira sekitar 100-150.000. Kalau dia jual sampai tengah malam, bisa dengan dapat 800 sampai dengan 1 juta. Jual pisang goreng dan molen tok, mahasiswa. Jadi mengolah sesuatu yang kita lihat sederhana itu, ada uang cukup lumayan. Sehingga kita kadang-kadang miris. Orang pergi ke pasar, jual pisang, pulang beli molen. Dia pergi jual ubi, pulang beli keripik ubi. Dia pergi jual ayam, pulang beli nasi ayam, beli fried chicken. Hal yang sebenarnya itu bisa dibikin sendiri. Nah, Melki Joni itu akan kita pelan-pelan bersama masyarakat agar kita urus agar pengolahan ini jalan bagus. Saya kemarin dengan Pak Joni, kami waktu kampanye di alun-alun, selesai turun itu saya bicara model begini, datang satu anak muda, dia bilang gini, Pak Melki, saya sudah bikin yang Pak Melki sebut. Jadi dia beli daging sapi, dia olah itu menjadi pengolahan kayak dendeng, CI dan sebagainya, itu dia bikin sendiri. Saya minta itu, saya bisa punya staff, saya mau catat di nomor. Ini satu contoh, anak muda. Dan dia cerita dari dia beli harga segini, dia jual itu bisa kemudian kalau sudah oleh bisa 2-3x dari yang dia jual. Jadi Bapak Ibu sekalian, lapangan kerja di NTT terbatas.
kita mesti coba kembangkan lapangan kerja yang lain. Saya dan Pak Joni Asadoma akan dorong agar hilirisasi akan kita kembangkan dari mulai skala UMKM, skala industri kecil menengah, sampai pun dia jadi industri yang besar juga itu. Kami akan menemani masyarakat agar industri ini harus tumbuh di NTT. Setuju? Setuju? Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, ada juga satu hal yang tentu di paket lain susah ditemukan. Saya dan Pak Joni Asadoma itu punya juga tagline Ayo Bangun NTT. Ayo Bangun NTT itu artinya kami ingin mengajak di luar kami punya kekuatan dari Presiden, ada 3 orang yang masih hidup di koalisi kami, dengan para menteri juga. Kemarin saya cek nama-nama menteri yang akan jadi menteri ini, saya kira 90% lebih itu teman-teman semua. Jadi besok itu seperti tadi Pak Fran sampaikan, saya ini putar NTT sudah hampir 1 bulan belum pulang, tapi 19 Oktober itu saya akan pergi ke Jakarta khusus nih. Pergi ke Jakarta ikut pelantikan Pak Prabowo, kemudian nanti juga ikut pelantikan menteri-menteri, dan langsung saya tagih apa yang mau dibawa ke NTT. Pasti bisa tagih. Nanti yang jadi menteri koperasi kayaknya saya pun kawan ini. Kemudian menteri Kominfo saya pun kawan baik ini. Dan lain-lain lah. Nanti kita ketemu, memang kita deal memang. Saya ditugaskan ke NTT oleh Pak Prabowo, bosan mau kasih apa buat saya dan Pak Joni, biar kita bisa bantu rakyat. Setuju? Jadi orang lain masih siapin proposal, kalau kami sudah ditagih habis jatah. Jadi karena kami bagian dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami langsung besok hadir pelantikan ini dalam rangka menagih jatah preman buat NTT. Ini pasti saya tagih. Jadi pas saya tagih, bosok suruh saya ke NTT, atau Pak Prabowo tugas saya ke NTT ini, lalu apa jatah preman saya dengan Pak Joni untuk program saya NTT ini? Di bidang UMKM apa mau dikasih? Di bidang industri apa mau dikasih? Di bidang kelautan perikanan apa yang mau dikasih ke kami? Pokoknya besok saya tagih memang. Jadi besok saya dan Pak Joni balik lagi dari Jakarta, kami sudah bisa bilang bahwa ini kami mau taruh di sini, ini kami mau taruh di sini, karena sudah dapat komitmen dari mereka. Setuju? Kan begitu aja. Daripada kami bicara terlalu panjang lebar, orang bilang kan kami jual kecap, tapi kalau kami langsung pergi tagih memang. Si bila perlu saya omong memang, saya speaker, saya rekam memang. Saya omong bilang, lu janji apa saya rekam memang, bro. Saya rekam memang, biar besok kalau saya omong habis, saya ini ada rekamannya. Jadi biar memang janjinya langsung dari menterinya. Seperti contoh misalnya, ini kalau Menpora tidak berubah, masih saya punya adik-adik juga. Saya besok panggil dia Dinda Dito Aryo Tejo. Dia bilang begini, ini memang kita punya skema PON besok ini agak ruwet ini. Nanti kita minta tolong teman-teman DPR juga, kita sama-sama bantu saya dan Pak Joni. Itu PON itu kira-kira kebutuhannya 100 triliun. 70T-nya itu disiapkan oleh pemerintah pusat. 30 triliun itu bagi 2, NTT 15T, NTB 15T. Kalau dihitung pakai akal sehat, kita sudah mampu ke provinsi ini. Karena kalau 5T per tahun kita mesti kasih untuk PON, uang dari mana lagi? Pak Joni omong deh, 5,5T Pak, kita mau pakai dari mana? Nah, saya lagi coba lobby ke Jakarta, dengan Pak Joni kita lagi lobby ke Jakarta agar untuk NTT ada penyesuaian khusus. Dapat dia punya venue ataupun tempat olahraganya, tapi jangan suruh kita pergi store 15T, mati di provinsi nanti. Nah, kami pergi lobby, saya dan Pak Joni di lobby. Yang pasti kalau dia ada kira-kira sekitar katakanlah 40 cabang olahraga, saya akan lobby pada Pak Menpora, saya pada hari Menpora ini, Dinda Menpora, untuk tolong kasih NTT lebih banyak dibanding NTB. Kan kita provinsi besar. Jadi kalau bisa NTB mungkin dapat 15, kami 25, kami lobby lebih banyak. Sehingga nanti kami dan Pak Joni sudah rencana, dia punya nanti lapangan-lapangan, dia punya venue untuk PON itu, kita sebarkan dia. Nanti misalnya tinju taruh di misalnya Belu, sepak bola taruh di misalnya ND, misalnya apalagi taruh di Ngada, apalagi taruh di Rote, taruh di Sabu, taruh di Sumba, itu paling tidak satu jadi 2. Sumba itu saya bilang kita taruh 1 di Sumba Timur, 1 cabang olahraga, 1 lagi taruh di Sumba Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah diskusi panjang juga sama Pak Ridwan Kamil, dia kasih saya beberapa poin untuk kita bisa jaga. Menurut saya PON ini juga bisa menjadi bagian dari penggerak ekonomi kita. Nah, jadi nanti saya dan Pak Joni kami besok ke Jakarta ini, pokoknya kami akan rui bahwa program banyak banget NTT. Setuju?
Pakai bahasa wibawa sudah. Habis mau ngomong apa lagi? Kita omong kan itu kan istilahnya kan kalau kita omong dengan orang yang kita tidak bisa omong model kita tadi. Tapi kalau kami dan Pak Joni ini kami punya wibawa program Bapak NTT. Karena masih ada orang model begitu. Kita masih bawa program bawa dari Jakarta Bapak NTT. Sama kayak saya bawa band boy ini juga tidak repot Bapak Ibu sekalian. Band boy ini fisiknya 420 miliar. Rumah sakit band boy. Tambah dia punya alat semua sampai 1T. Bawa itu rumah sakit band boy itu tidak repot-repot amat. Waktu itu ada demam berdarah di tempatnya Pak Bartol Badar sama Pak Leo Lelo di Sika. Lumpuh total demam berdarah. Seluruh fasilitas kesehatan lumpuh total. Rumah sakit lumpuh, puskesmas lumpuh. Yang bawa saya tahu ini masalah ini wartawan. Habis saya acara di Maumere, wartawan bilang, Pak Amel, kita masih lihat dulu rumah sakit, Pak. Di sini ada demam berdarah kasih lumpuh pelayanan. Saya pergi, saya stres lihatnya. Seluruh selasa rumah sakit itu penuh orang-orang karena demam berdarah semua. Pulang sampai Jakarta saya ketemu Pak Terawan, Dokter Terawan. Saya bilang, Pak lapor Pak Jokowi, kita masih bantu khusus, Pak. Kemudian Pak Jokowi setuju, kirim Hercules, bawa dengan semua tenaga kesehatan kita urus kirimkan untuk bantu di sana. Setelah selesai dari Maumere, saya tahu bahwa Pak Terawan ini punya uang untuk mau kasih di Wesat Johannes. Tapi saya sudah hitung-hitung kayaknya kita tidak bisa bangun bagus juga di Wesat Johannes. Saya usul Pak Terawan, lebih uangnya kita pakai buat bikin RSUP. Sore itu kami, karena pakai pesawat Auri, dari Maumere singgah di Kupang, landing di Kupang, jam 6 sore hampir. Pergi lihat lokasi di Manulai ini. Pak Gubernur karena mendadak tidak ada. Wagub tidak ada. Sekda tidak ada. Jadi ini Menteri datang ke Kupang, itu Gubernur memang karena mendadak ya. Gubernur tidak ada, Wagub tidak ada, Sekda tidak ada. Yang jemput waktu itu Pak Set Libi, sekarang PJ di Alor. Dia kepala biro aset. Pergi sampai ke di situ di Manulai, satu saja pertanyaan Pak Terawan, Amel, di sini ada sumber air kah tidak? Syukur ada pabriknya dari Pak Alen. Alen itu satu punya Vikuam ya. Nah, dia punya pabrik di situ. Saya bilang Pak itu kan ada pabrik air di situ, Vikuam. Tidak pakai diskusi. Putus kita bangun di sini rumah sakit umum pusat, siapin anggaran 420 miliar kita bangun di sini. Tidak pakai repot-repot. Jadi tidak ada lobby pakai aneh-aneh, bawa datang di situ langsung bangun 420 miliar berapa? Tambah dengan alat-alat semua 1T. Jadi sebenarnya di urusan Republik ini, sejauh kita berteman dengan Presiden, berteman dengan para pejabat itu mudah bawa anggaran ke situ. Sehingga Pak Jokowi pada saat peresmian, beliau juga, saya bersyukur sekali waktu itu beliau datang dan meresmikan, dan pada saat peresmian itu juga beliau mengapresiasi kerja DPR. Ya ada namaku disebut di situlah. Terima kasih Mel, gila kalian. Nah, saya bersyukur juga tuh. Itu modal kampanye ketika pilih kemarin Pak Jokowi omong seperti itu. Jadi saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, bahwa Melki Joni ini adalah sebuah harapan yang mudah-mudahan kami akan kerja dengan baik untuk urus berbagai persoalan NTT dengan baik, dan kita buat NTT makin maju ke depan, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya selalu nyanyikan lagu ini sebagai terima kasih kita buat para presiden yang sudah kerja untuk NTT dengan baik. Ini saya nyanyi sudah daratan timur sudah terus, daratan Sumba, di Flores, saya nyanyi terus lagu ini. Kita kalau boleh sama-sama kita berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tolong semua berdiri biar kita tutup saya punya materi ini dengan kita lagu berterima kasih buat presiden-presiden kita yang masih hidup. Pertama kita terima kasih buat Presiden Jokowi, kemudian Presiden SBY, kemudian terima kasih juga buat Presiden Megawati, dan terakhir kita selamat datang dan selamat bekerja bagi Presiden Prabowo. Kita mulai ya, stand siap. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih dari Kupang. Ulang lagi. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih dari Kupang. Ulangi lagi Pak Jokowi.
Jokowi. Terima kasih Presiden Jokowi. Terima kasih dari Kupang. Karena Pak SBY ya. Terima kasih Presiden SBY. Terima kasih Presiden SBY. Terima kasih dari Kupang. Ulangi lagi. Terima kasih Presiden SBY. Terima kasih Presiden SBY. Terima kasih dari Kupang. Sekarang Presiden Megawati. Terima kasih Presiden Megawati. Terima kasih Presiden Megawati. Terima kasih dari Kupang. Ulangi lagi. Terima kasih Presiden Megawati. Terima kasih Presiden Megawati. Terima kasih dari Kupang. Sekarang selamat datang Presiden Prabowo. Selamat datang Presiden Prabowo. Selamat datang Presiden Prabowo. Selamat datang dari Kupang. Selamat bekerja Presiden Prabowo. Selamat datang Presiden Prabowo. Selamat datang Presiden Prabowo. Selamat datang dari Selamat bekerja. Selamat bekerja Presiden Prabowo. Selamat bekerja Presiden Prabowo. Selamat bekerja dari Kupang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kemarin Pilpres misalnya Pak Jokowi berpisah jalan dengan Ibu Mega. Atau di Pilgub kali ini juga mungkin kita tidak harus semua satu koalisi. Tapi Melki Joni ingin agar kita menjaga dan mengamankan sila ketiga Pancasila. Apa? Persatuan Indonesia. Bu Mega punya jasa, Pak SBY punya jasa, Pak Jokowi punya jasa. Semuanya mencintai NTT. Amin. Bu Mega berkali-kali juga ke NTT melalui orang-orangnya urus NTT. Satu, kami diaspora Kota Kupang meyakini visi dan misi Bung Melki dan Bung Joni yang telah dijabarkan dalam 10 program unggulan adalah menjadi kekuatan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan taraf hidup rakyat Nusa Tenggara Timur sekarang dan yang akan datang. 2. Kami diaspora Loba Morata Kota Kupang bertekad bergandengan tangan menyatukan langkah dan hati mendukung dan memilih memenangkan Melki Lakadena Joni Asadoma pada tanggal 27 November 2024. 3. Kami diaspora Loba Morata Kota Kupang akan terus mengembangkan sayap perjuangan dengan mengajak sanak keluarga, kerabat, tetangga, dan sebagainya di Kota Kupang maupun yang berada di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur agar pada pemilu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing untuk memilih
calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor 2, Melki Lakayana Joni Asadoma. 4, kami diaspora Kota Kupang bertekad menjaga dan merawat kerukunan dalam kepelbagaian sebagai panduan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju terciptanya kondisi yang harmonis di Nusa Tenggara Timur. Dengan penuh kesadaran, kebulatan tekad ini dibuat karena kami telah berhimpun dalam kesatuan, semangat, dan gerak langkah yang sama memenangkan Melki Joni pada tanggal 27 November 2024. Benar-benar terpanggil mencintai daerah ini serta bertekad bulat berpartisipasi membangun daerah Nusa Tenggara Timur bersama Melki Joni. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan restu para leluhur Loba Morata melapangkan jalan kemenangan untuk Bung Melki dan Bung Joni menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Kupang 12 Oktober 2024. Terima kasih, selamat malam, sukses. Kita tepuk tangan yang meriah atas pernyataan kebulatan tekad. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap berada di depan. Selanjutnya, penyerahan pernyataan kebulatan tekad kepada pasangan Melki Joni, pada Abang Melki Lakayana dan Kakanda Joni Asadoma, diundang untuk berada di atas panggung untuk menerima kebulatan tekad dari masyarakat diaspora Bogor. Bung Melki dan Bung Joni, terimalah kesepakatan ini, laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan Nusa Tenggara Timur. Saya dan Pak Joni Asadoma mengucapkan terima kasih dan bersyukur, dan kami akan mengamankan, menjalankan amanat mulia ini untuk kita menangkan pilgub kali ini dan kita bangun NTT dengan baik. Foto bersama. Kita sama-sama menyanyikan lagu Loba Mora.
Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita dari siang hingga malam hari ini. Dengan berakhirnya lagu Loba Mora, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kampanye Merki Joni bersama masyarakat diaspora Loba Mora dan di Kota Kupang. Pada hari ini di tempat ini miliknya Bapak Victor Ler. Dari atas pentas ini kami menyampaikan terima kasih kepada para masyarakat yang hadir dari sore hingga malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh lintas etnis. Juga terima kasih kepada penyelenggara. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan Polri serta Bawaslu dan Pengawas yang telah mengawasi jalannya acara ini dari siang hingga malam hari.